Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masih di Rekam Solusi kita, dan hari ini Rekam Solusi kita akan menjelaskan fungsi dari panel pada mobil sebagaimana yang sudah disampaikan pada video sebelumnya. Dan kita akan memulai di stang setir ya sahabat Rekam Solusi kita, di mana hampir semua orang mengetahui fungsi dari stang setir, yaitu mengarahkan roda depan kemana tujuan kita. Oke, ini adalah stang setir ya. Adapun stang setir pada mobil itu terdapat ada dua jenis ya, ada yang manual kemudian ada yang power steering. Sedangkan rata-rata untuk mobil di atas tahun 2000 itu sudah power steering ya. Dimana kalau dengan menggunakan power steering itu berarti bahwa di stang setir itu terdapat motor penggerak yang menggunakan listrik. Dan untuk sebagian besar stang setir hanya terdapat tombol klakson yang ada di tengahnya. Sedangkan untuk beberapa mobil terdapat fitur-fitur canggih yang terdapat di stang setir, di mana pada tombol kiri kanan itu sering terdapat tombol-tombol navigasi yang biasanya untuk mengatur radio dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya kita akan beralih ke persneling ya sahabat Rekam Solusi kita. Ini adalah persneling, rata-rata posisi persneling itu ada di sini untuk kendaraan pribadi atau minibus ya. Nah, saya hanya akan menjelaskan di sini terdapat angka 1, 2, 3, 4, 5 kemudian R ya untuk mobil manual seperti ini. Adapun untuk mengoperasikan fungsi gigi ini, kita harus mengikuti garis yang ada di tuas persneling kita. Nah, seperti gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4, gigi 5, dan gigi mundurnya itu harus mengikuti garis yang ada di sana. Nah, salah satu contoh ini, gigi 1 ini terdapat garis ke kanan, kemudian ke depan. Nah, garis ke kiri maksudnya. Nah, seperti ini, kita arahkan ke kiri, kemudian ke depan. Nah, ini artinya bahwa gigi 1 atau gear 1 itu sudah masuk. Nah, kemudian kalau kita ingin mengembalikan, cukup dengan menggeser ke kiri sedikit kemudian ditarik ke belakang kemudian dilepas sehingga dia akan kembali ke dalam posisi netral. Kemudian untuk gear berikutnya misalnya gigi 2 ini terdapat garis ke kiri kemudian ke belakang. Nah, seperti ini artinya bahwa gigi 2 atau gear 2 itu sudah masuk. Apabila kita mengembalikannya cukup mendorongnya ke depan sampai berada di posisi netral. Adapun untuk gear 3 atau gigi 4 karena garisnya lurus ke depan, cukup didorong ke depan sekali. Kemudian untuk mengembalikannya sekali. Kemudian untuk gigi 4-nya ditarik ke belakang sebagaimana garis yang ada di gigi 4 itu hanya ke belakang saja. Sedangkan untuk gigi 5 ini mengarah ke kanan kemudian ke depan. Nah, seperti ini sahabat Rekam Solusi kita saya tunjukkan. Nah, ke kanan dulu baru ke depan. Ini masuk gigi 5 atau gear 5. Adapun mengembalikannya silakan tinggal ditarik saja sampai dia berada di posisi netral. Sedangkan gigi mundur silakan sahabat melihat ini ada garis ke kanan kemudian ke belakang. Seperti ini, itu artinya bahwa kita sedang berada di posisi mundur. Adapun untuk mengembalikannya silakan didorong ke depan sampai berada di posisi netral. Kemudian berikutnya saya sampaikan kepada kalian ada tuas handbrake atau rem tangan seperti ini ya. Di video sebelumnya saya sudah sampaikan bagaimana cara menurunkan atau menggunakan handbrake atau tuas rem tangan seperti ini ya. Untuk menurunkan silakan ditekan bagian tombol yang ada di ujungnya kemudian dilepas. Sedangkan untuk mengangkat handbrake atau rem tangan ini cukup dengan menggunakan tangan secara ringan saja tanpa menggunakan tenaga yang kuat seperti ini dan tidak menekan tombol yang ada pada ujungnya. Oke. Sedangkan cara melepasnya harus menekan tombol pada ujung ini. Nah, seperti ini. Dan untuk lebih jelasnya nanti kita akan menjelaskan lebih lanjut tentang handbrake atau fungsi handbrake ini ketika kita di video berikutnya, karena kita akan belajar maju mundur untuk teman-teman pemula ya. Kemudian kita akan pindah ke tuas AC ya. Saya hanya akan memberikan saran kepada kalian
Matikan tuas AC sebelum kalian mematikan kendaraan. Ini untuk menjaga kendaraan tetap awet ya, terutama kekuatan aki ya. Kemudian untuk panel atau tuas berikutnya yaitu ada tombol navigasi hazard atau lampu hazard ya. Ini berlambang segitiga seperti ini. Rata-rata untuk lambang lampu hazard itu dia berlambang segitiga. Dan sedikit saya jelaskan tentang kegunaan dari lampu hazard ini ya. Biasanya penggunaannya pada posisi darurat, di mana kita membutuhkan space atau jalan kosong agar kita bisa laju lebih cepat, karena mungkin kita membawa orang sakit atau mungkin membawa mayat, biasanya seperti itu yang menggunakan lampu hazard. Selain itu, kegunaan dari lampu hazard ini juga berguna apabila kita sedang berada di perempatan ya, perempatan jalan. Apabila kita berjalan lurus, tidak belok ke kiri atau tidak belok ke kanan, kita mesti menggunakan lampu hazard agar orang yang ada di belakang atau di depan kita itu tahu bahwa kita akan berjalan lurus. Penggunaan lampu hazard juga sering digunakan pada saat orang sedang belajar berkendara. Artinya apabila kita melihat lampu hazard menyala kemudian dia berjalan pelan, itu artinya bahwa ada orang yang sedang latihan atau belajar berkendara. Oke? Dan kita akan beralih ke tuas wiper. Nah, tuas wiper ini berada di sebelah kiri di bawah stang setir kita ya. Seperti ini sahabat rekam surus kita. Adapun dia memiliki kegunaan yang berbeda-beda ya. Di hujan ringan, hujan sedang, kemudian di hujan lebat. Untuk fungsi wiper, apabila kita mendorongnya ke depan sekali, itu artinya wiper kita hanya akan bergerak sekali ketika kita mendorongnya ke depan. Seperti ini. Kemudian apabila kita ingin mengeluarkan cairan wiper pada kaca depan, kita cukup dengan menariknya ke belakang atau mengangkatnya ke arah kita ya, seperti ini. Nah, maka cairan wiper akan keluar untuk membersihkan kaca depan kita. Sedangkan untuk hujan ringan, silakan ditarik ke bawah sekali seperti ini untuk mendapatkan fungsi wiper pada kondisi hujan yang ringan. Karena wiper akan bergerak sekitar 5-6 detik sekali seperti ini. Kemudian apabila kondisi hujan sedang, silakan ditarik lagi ke bawah sekali, maka wiper akan bergerak setiap detik seperti ini. Dan apabila dalam kondisi hujan lebat, silakan ditarik lagi ke bawah agar wiper bisa bergerak cepat seperti ini. Oke? Kemudian untuk menghidupkan wiper yang di belakang, apabila mobil kalian memiliki fitur ada wiper di belakang, silakan diputar ke depan untuk menghidupkan wiper yang ada di belakang. Sedangkan kalau kita putar ke belakang seperti tadi, maka cairan wiper di belakang itu akan keluar. Dan sekarang saya akan tunjukkan pada kalian kalau saya putar ke depan seperti ini. Nah, maka wiper di belakang itu akan bergerak. Nah, ini untuk membersihkan kaca yang di belakang ya, sahabat rekam solusi kita. Dan itu adalah salah satu cara untuk menggerakkan wiper. Dan sekarang kita akan beralih ke lampu ya. Untuk lampu, silakan sahabat tinggal menggunakan fitur yang ada di tuas lampu. Nah, di tuas lampu itu terdapat bagian-bagian yang bisa diputar ke depan, ke belakang. Nah, kemudian untuk menentukan kita mau menggunakan lampu jauh atau lampu dekat, cukup dengan menarik ke depan atau ke bagian atas dari stang setir kalian. Nah, nanti kita akan mencoba ketika kita menjalankan kendaraan. Nah, sekarang kita hanya memperkenalkan saja dulu ini fungsi-fungsinya seperti ini. Nah, nanti kita akan mendapatkan tanda atau fitur di layar mobil kita atau di speedometer kita itu ada tanda lampu jauh atau lampu dekat. Nanti di sana akan terlihat ketika kita memutar fitur pada tuas lampu. Sedangkan sahabat rekam solusi kita, jangan pernah takut mencoba fitur-fitur yang ada di mobil kalian ya. Apalagi tidak ada yang terlalu krusial di dalam mobil apabila kita mencobanya, kecuali pada
gas yang ada di depan atau di kaki kita. Nah, sedangkan untuk fitur-fitur silahkan dicoba, karena tidak ada yang akan membuat mobil kita meledak ketika kita mencobanya. Nah, ini apalagi fitur yang ada di bawah stang setir kita, itu hanya untuk pendukung mobil kita. Oke. Kemudian untuk tuas lampu ini terdapat fitur lighting kiri atau lighting kanan ya. Apabila kita mendorongnya ke depan, maka lighting kiri akan menyala. Kemudian apabila kita menariknya ke belakang, lighting kanan akan menyala seperti ini. Oke. Dan sekarang kita ke spion ya, kaca spion. Nah, ini adalah tombol navigasi dari kaca spion ya. Kita memiliki kaca spion kiri kanan ya. Untuk mobil-mobil biasa seperti mobil ini hanya untuk navigasi spion kiri kanan. Nah, sementara kalau kaca spion yang ada di depan kita atau di depan kemudi itu kita putar sendiri-sendiri ya. Nah, ini tombol navigasi ini berfungsi apabila kita ingin mengatur kaca spion yang ada di luar. Nah, sehingga kita tidak perlu harus keluar mengatur kaca spion kita. Nah, cukup dengan tombol navigasi ini. Apabila kita ingin mengatur kaca spion sebelah kiri, silakan sahabat menekan yang bagian tombol LR-nya ya. Apabila kita mengklik tombol L, silakan mengatur tombol navigasi ke kiri kanan dengan menekan tombol yang ada di bawah ini. Maka kaca spion yang sebelah kiri kita akan bergerak maju mundur sesuai dengan keinginan kita. Oke. Kemudian untuk pengaturan window ya. Nah, silakan sahabat lihat di pintu samping kanan kalian ya, terdapat fitur-fitur seperti ini. Ini mungkin tidak perlu saya jelaskan terlalu panjang lebar ya, karena memang ini sangat mudah sekali penggunaannya. Hanya saja ketika kalian mengunci, nah mengklik kunci ini, maka window-window atau fitur window itu tidak akan bisa diturun naikkan. Oke. Dan fungsi utama yang perlu kita ketahui itu adalah yang di sini ya. Nah, silakan sahabat, di sini ada 3 tuas, ada tuas gas yang sebelah kanan ini. Kemudian yang tengah ini adalah tuas rem. Nah, pastikan, sedangkan yang ketiga ini adalah tuas kopling. Pastikan kaki kanan itu hanya digunakan untuk gas, kemudian rem. Sekali lagi, kaki kanan hanya untuk tuas gas dan rem saja. Sedangkan kaki kiri hanya berfungsi untuk kopling saja. Jangan pernah sekali-kali menggunakan kaki kiri untuk menginjak rem, oke? Ikuti terus video terupdate-nya agar kalian bisa cepat mahir berkendara atau menjadi seorang driver yang handal. Sebelum kita ke video berikutnya, saya akan sedikit memperkenalkan kontak serta lubang kunci kontak kita. Dan akan memperkenalkan bagaimana cara mengkontak atau mengunci kontak kendaraan kita. Bila sahabat Agam Solusi kita menemukan stang setir kalian merasa terkunci seperti ini, silakan sahabat masukkan kunci kontak seperti ini. Lalu kemudian gerakkan stang setir sambil menggerakkan kunci kontak ke depan atau ke arah on, maka stang setir kalian itu akan terbuka. Kemudian untuk mengkontak, silakan sahabat memutar kunci kontak kalian itu ke depan sekali sampai fitur-fitur yang ada di bagian speedometer kalian itu menyala. Apabila fitur-fitur yang ada di bagian speedo kalian itu menyala,
seperti ini. Baru kemudian silakan kalian kontak kembali dengan memutar kunci kontak kalian ke depan sampai mobil terdengar menyala seperti ini. Nah, itu dia sedikit ulasan tentang fungsi-fungsi fitur-fitur yang ada di dalam mobil Sabar Rekam Solusi kita ya. Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dengan Rekam Solusi kita, ikuti terus video terupdate-nya, karena untuk video berikutnya ini mungkin nanti kita akan belajar maju mundur biar kalian cepat fasih dalam berkendara, terutama kendaraan roda 4. Dan bagi sahabat Rekam Solusi kita yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar menjadi channel yang terus berkembang dan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.